Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini mempertemukan kita dengan kondisi alam yang luar biasa di kota Sabang yang luar biasa ini. Tepatnya kita sedang berada di kilometer 0 Indonesia. Nah, alhamdulillah hari ini Allah telah mempertemukan kita dengan kondisi yang sehat, dengan fisik yang kembali bugar setelah mungkin perjalanan kemarin yang sangat melelahkan. Nah, hari ini di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan menyantuni anak yatim. Nah, adapun dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyebutkan bahwasanya Rasulullah dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah. Rasulullah mengangkat dua jarinya, kemudian merapatkan dan merenggangkannya. Nah, kurang lebih seperti itu hadisnya. Kemudian ada keutamaan-keutamaannya. Adapun keutamaan-keutamaan menyantuni anak yatim adalah yang pertama, pahalanya adalah sama dengan pahala berjihad di jalan Allah. Sebagaimana orang-orang yang terbangun di malam hari melaksanakan sholat tahajud, kemudian orang tersebut melakukan puasa pada siang hari dan pada sore harinya melakukan jihad. Nah, sama pahalanya dengan menyantuni anak yatim. Itu adalah keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua adalah dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari siksaan api neraka. Di mana Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dijelaskan bahwasanya orang yang menyantuni anak yatim itu akan dibebaskan dari siksa api neraka, akan diampuni seluruh dosa-dosanya, kecuali dosa-dosa besar yang memang tidak bisa diampuni. Nah, keutamaan yang ketiga adalah orang yang menyantuni anak yatim sama halnya dengan orang yang Allah berikan rezeki yang luar biasa berlebih. Sebagaimana dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 17 disebutkan bahwasanya orang yang menyantuni anak yatim itu adapun di dalam surah tersebut orang yang Allah berikan rezeki yang berlimpah, mereka menyebutkan bahwasanya mereka sedang dimuliakan oleh Allah. Sementara sebaliknya, ketika dia diberi kesempitan rezeki, maka dia beranggapan bahwasanya sedang diuji oleh Allah. Nah, namun sesekali tidak seperti itu. Sesungguhnya rezeki yang sempit itu karena memang kita kurang memuliakan anak yatim. Nah, sebagaimana poin yang kedua saya jelaskan tadi, bahwasanya orang-orang yang menyantuni anak yatim Allah bebaskan dari api neraka. Nah, ada sebuah kisah yang luar biasa tentang seorang ahli ibadah, di mana ahli ibadah ini adalah orang-orang yang memiliki ibadah luar biasa dari mulai berpuasa, berzakat, dan lain-lain yang dikerjakan. Namun apa yang terjadi ketika meninggal dunia, beliau berada dalam keadaan yang tidak baik atau dalam keadaan yang yang su'ul khatimah. Hal itu disebabkan karena memang ahli ibadah ini merasa bahwasanya ketika dimasukkan ke dalam surganya Allah itu karena memang ibadah-ibadah yang dilakukan. Namun sebenarnya apa yang kita rasakan ketika seorang masuk dalam surganya Allah adalah karena memang kasih sayangnya Allah. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak mampu membayar segala sesuatu yang terjadi apa yang Allah berikan pada diri kita. Kemudian orang-orang tersebut dianggap masuk ke dalam surga karena memang kasih sayangnya Allah. Nah, kemudian Allah terjadi percakapan antara orang tersebut, ahli ibadah tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bahwasanya ahli ibadah merasa, ya Allah, saya masuk ke dalam surgamu sesungguhnya karena dengan ibadah-ibadah saya. Namun Allah menyatakan sesungguhnya masuk ke dalam surga adalah dengan kasih sayangnya Allah. Namun diulang beberapa kali, akhirnya sang ahli ibadah tadi dimasukkan Allah dalam nerakanya. Kenapa? Karena memang tadi kesombongan yang luar biasa itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan, bagaimana cara solusi-solusi yang akan kita lakukan ketika kita berhadapan dengan kondisi seperti ini adalah karena memang sedekah-sedekah kita yang membulatkan pahala yang tadinya tidak cukup tersebut. Maka oleh karena itu, marilah sama-sama kita memuliakan anak yatim, walaupun mungkin anak yatim sendiri ada beberapa kekurangan-kekurangan yang mungkin ada pada dirinya, dan itu mungkin bisa kita maklumi karena memang kondisi yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Nah, saya dari
SMP IK Nurul Quran, selaku guru PAI, hanya menyampaikan hal ini sebagai sharing kita hari ini, agar bisa kita sama-sama mentadabburi, kemudian bisa sama-sama kita renungkan. Maka dengan hal ini saya nyatakan sampai di sini kepada seluruh umat muslimin baik di Aceh, di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Saya Rohaya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.